Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan materi saya malam hari ini adalah Yahweh Tuhan kami, dahsyat namamu di seluruh bumi. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan Yahweh Adonenu Ma'adir Simka Bekol Haaretz. Nah, itu adalah tema kita malam hari ini. Bagaimana nama Tuhan, nama Yahweh begitu dahsyat di seluruh bumi. Sementara saat ini kalau kita melihat saudara-saudara, nama Yahweh justru malah dirubah. Oleh karena itu, saya ingin ajak saudara untuk melihat sedahsyat apakah nama itu. Yang pertama, kita akan melihat bahwa dari namanya saja kita sudah bisa mengagumi akan kuasanya. Kalau saudara melihat di caption ini, saudara menemukan nama Yahweh. Yang paling atas itu Yod-He-Waw-He. Dan nama Yahweh ini kalau dihitung dengan angka gematria, Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, dan He itu 5. Dibaca Yahweh itu memiliki angka gematria 26. Dan jikalau dibuat satu digit, maka kita akan menemukan angka 8. 26 artinya 2 plus 6 menjadi 8. Begitu juga dengan Yeshua. Siapakah Yeshua itu? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dia bukan pribadi lain, tapi dia adalah pribadi Yahweh sendiri. Itu sebabnya nama Yeshua jika dibuat satu digit akan memiliki angka gematria yang sama. Saudara lihat di sana kata Yod itu 10, Shin itu 300, Waw itu 6, dan Ayin 70, maka jumlahnya 386. Kita buat 2 digit, 3 plus 8 plus 6 sama dengan 17. Dibuat 1 digit, maka 1 plus 7 sama dengan 8. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah kehebatan dari nama Yahweh. Tetapi jikalau Yeshua diganti dengan Yahshua, maka dia tidak akan bisa mendapatkan nilai 8. Berarti meleset, saudara-saudara. Dan kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa nama Yahweh itu berusaha untuk dihapus, berusaha untuk dihilangkan. Bahkan sekarang banyak sekali pengajaran di luar sana menulis Yahweh itu ditulis bukan YHWH tetapi YHVH. Sehingga pembacaannya bukan lagi Yahweh tetapi Yahveh. Lalu apakah itu benar? Yang benar itu yang mana, saudara-saudara? Nah, ini yang harus kita pahami karena kita bersama-sama memuliakan nama besar Bapak Yahweh itu harus tepat. Siapa sesungguhnya yang menyelamatkan kita, itu harus benar Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya akan putarkan video, nggak sampai 1 menit, saudara-saudara. Video ini memberitahukan dan sekaligus menapis anggapan orang bahwa orang Yahudi tidak memanggil Yahweh.
Memang kita tahu sejak bangsa Israel pulang dari Babel, segalanya menjadi kacau. Nama kalender saja bisa berubah. Begitu juga dengan nama Bapa Yahweh. Mereka tidak lagi memanggil dengan panggilan yang tepat, tetapi dipelesetkan dengan alasan kalau memanggil yang tepat itu terlalu kudus, tidak boleh, sehingga dipelesetkan. Lalu siapa yang memerintah seperti itu? Nabi-nabi tidak memerintah. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8. Kemudian kitab Tehillim 105 ayat yang pertama dan Yesaya 12 ayat yang keempat, maka saudara akan temukan di situ ada satu kalimat, Hodula Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Jadi namanya harus dipanggil, bukan dipelesetkan. Karena nama ini dahsyat, saudara-saudara. Jadi harus dipanggil dengan tepat. Bukan Jehovah, bukan Jehovah, bukan pula yang lain, tetapi harus tepat Yahweh. Dan kebanyakan orang-orang yang anti dengan nama Yahweh, mereka selalu berkata, nama itu terlalu kudus, tidak boleh dipanggil. Siapa bilang yang tidak boleh? Tunjukkan ayatnya, bahwa nama itu tidak boleh dipanggil. Kalau tidak boleh dipanggil dengan sembarangan, itu betul. Saudara tahu yang disebut memanggil sembarangan? Saya berharap saudara bisa hafal dengan apa yang saya tanamkan ke dalam pikiran saudara. Sama seperti ada orang berkata begini, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti sampah boleh dibuang enggak? Boleh, tapi jangan sembarangan. Lah yang sembarangan itu yang mana? Yang membuang ke sungai, itu tidak boleh. Membuang sampah dari kendaraan ke jalanan, itu tidak boleh. Membuang sampah ke dalam sumur, itu tidak boleh, ya. Tapi sampah itu sendiri boleh dibuang atau tidak? Boleh. Sama seperti kalimat yang berkata, jangan engkau memanggil nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan. Berarti nama Yahweh boleh dipanggil, tetapi tidak boleh sembarangan. Lalu pertanyaannya, yang sembarangan itu yang seperti apa? Yang sembarangan adalah ketika kita bersumpah dengan nama Yahweh, itu tidak boleh. Ketika kita guyonan atau kita main dagelan pakai nama Yahweh, itu tidak boleh. Begitu juga ketika kita pakai untuk utang, itu juga tidak boleh. Untuk membunuh orang juga tidak boleh. Ya, kita teriak-teriak dalam nama Yahweh serbu, enggak boleh itu. Ya, itu sembarangan namanya, saudara-saudara. Jadi bukan berarti nama itu tidak boleh dipanggil. Bayangkan saja orang Israel itu seperti apa pandainya, bisa kepeleset loh saudara. Ya, jadi saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Ini adalah seorang perempuan Ibrani, perempuan malah loh yang ngomong ini, bukan laki-laki. Itu pun dia mengucapkan nama Yahweh. Saudara tahu, orang-orang mesianik yang sudah ngerti kebenaran, mereka akan sebut nama Yahweh. Yang tidak paham, mereka tetap kepleset dengan panggilan Hashem, Adonai. Hashem itu artinya nama itu. Ha artinya itu, ha itu kan kata sandang. Ha itu, ya. Shem artinya nama. Jadi Hashem artinya nama itu. Lah nama itu nama siapa? Itu kan harus jelas, saudara-saudara. Kemudian Adonai. Adonai itu diambil dari kata Adon. Adon itu artinya
Tuan, tetapi juga bisa berarti Tuhan. Karena ini adalah sebuah kalimat yang dikenal dengan kalimat ambigu. Kalimat yang memiliki pengertian ganda. Jadi, kalau dibilang orang Yahudi tidak memanggil nama Yahweh, siapa bilang? Kita lihat videonya dulu, baru saya lanjut. Silahkan. ישרה, הדרך ישרה, דרך זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים. ישרים, טובים. אנשים ישרים, אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה. ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. Nah, sampai di situ dulu. Tadi mengucapkannya Yahweh atau Adonai? Yahweh. Juga mereka, dia ini tidak mengucapkan Yahweh. Tidak. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Yahweh, itu jelas salah, saudara-saudara. Jadi yang betul adalah Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memberikan sedikit masukan berkenaan dengan masalah nama yang dahsyat ini. Kita itu mesti ngerti dulu tentang huruf alef sampai tau. Bahkan kalau saudara lihat di internet, ada lagu yang membuat anak-anak itu bisa hafal. Lagunya saya potong sebentar, bunyinya begini. Alef bet fet, alef bet fet, gimel dalet he, gimel dalet he, dan seterusnya. Jadi yang ditulis dengan kata fet itu B, bet ya, bet itu bisa dibaca fet. Jadi kata Abraham itu juga bisa Avraham. Eliseba bisa jadi Eliseva. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita mesti ngerti dan kita akan coba fokus kepada huruf waw yang memiliki angka gematria 6. Mari sekarang kita lihat pandangan orang yang mengatakan bahwa waw itu dibaca V. Yang benar yang mana? Begini saudara-saudara, huruf waw memang dibaca vav. Itu adalah setelah orang Israel pulang dari pembuangan di Babel. Disinilah terjadi titik balik. Kenapa? Dari sini banyak sekali terjadi perubahan. Orang tidak lagi berani memanggil nama Yahweh, tetapi diganti dengan Adonai dan Hashem. Sementara penulisannya juga diubah. Bukan lagi YHWH, tetapi YHVH. Mari sekarang kita lihat fakta yang sebenarnya. Saat kita menulis atau kita membaca tulisan di kayu salib, ya, kan orang-orang ngertinya INRI. Nanti kita sampai ke sana ya.
Padahal di dalam teks berbahasa Ibrani dikatakan Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Ada orang yang ngomong sama saya begini, ngawur itu Pak Lukas, ya. Yang betul adalah Yeshua Hanasrit Melech Yehudim katanya. Hamelech Yehudim. Nah, saya katakan bahwa apa yang ditulis dengan kata-kata Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim, ada wow di situ. Itu sebetulnya adalah kalimat yang dikenal dengan kalimat hakibur. Di dalam bahasa Inggris itu to be. Jadi to be itu kan MSA, betul ya Bapak Ibu? You are, ada A-nya. Ya. Tapi memang tidak selalu harus pakai A. Tetapi bukan berarti kalau kita berkata you are itu salah. Begitu juga dengan wamele. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut yang berikutnya yaitu kata shalom. Ketika orang berkata shalom alaihim, jawabannya apa? Wa alaihim shalom. Kenapa bukan fa alaihim shalom? Ayo. Itu membuktikan bahwa huruf waw itu tetap dibaca waw. Kata fal itu karena apa? Untuk memelesetkan nama Yahweh. Nah, kira-kira sampai di sini saudara paham atau tidak? Paham. Sekarang saya lanjut fakta yang kedua. Di dalam kitab Bereshit pasal yang pertama atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Ada kata wa et haaretz. Kenapa tidak dikatakan ve et waaretz? Ayo, kenapa tidak ve et? Faktanya membacanya wa. Dan itu membuktikan bahwa huruf waw itu tetap terbaca waw, bukan v. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan nama Yeshua yang tertulis Yod Shin Wo Ayin. Kenapa tidak orang membacanya Yod Shin Vau Ayin? Kalau Yahweh jadi YHVH, harusnya kan Yeshua jadi Vau. Tapi faktanya tidak. Ya, membacanya juga bukan Yesufa, tetapi Yeshua. Paham Bapak Ibu? Ini sekedar saudara paham dulu, karena di luaran sana ada orang yang mengajarkan, ya yang ngajarin ini bukan orang Ibrani, saudara, yang ngajarin orang Indonesia. Bilang katanya, yang betul itu bukan YHWH, yang betul YHVH. Ya sekarang kita lihat tadi, itu orang Ibrani loh, dia sedang mengajarin bahasa Ibrani. Dan mereka menyebut nama Yahweh. Mereka tidak mengganti dengan kata Hashem. Mereka tidak mengganti dengan Adonai. Tapi tetap mereka menyebut dengan Yahweh. Nah, saudara yang terkasih, kenapa perkataan Yeshua bukan Yesufa? Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan perubahan nama Yahweh menjadi Yahveh? Ternyata, saudara-saudara, saya selidiki asal mulanya dari mana. Ternyata ini dilakukan untuk supaya orang Yahudi menulisnya tidak bisa tepat jika memakai huruf Latin. Tapi kalau memakai huruf Ibrani, ya tetap saja pakai wow. Tapi saudara-saudara, kita lihat bahwa upaya pemelesetan sehingga menjadi Yahveh karena sekali lagi mereka merasa tidak layak. Tetapi apakah dengan perasaan tidak layak kalau mereka ganti-ganti firman, ganti nama semaunya sendiri? Enggak bisa, saudara-saudara. Karena apa? Karena nama itu kudus. Bahkan di luar sana, ya, ada yang mengajarkan, tahu nggak?
Yahweh itu nama berhala. Loh, padahal dia orang Kristen. Aneh bukan? Kalau dia mengatakan Yahweh itu nama berhala, ayo jangan bilang haleluya. Karena haleluya itu adalah pujilah Yah. Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Halelu artinya pujilah. Dari kata halal yang artinya terpuji. Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Tetapi juga jangan kebablasan. Mentang-mentang kita memanggil Yahweh, semua diyahkan semua. Jadi Immanuel jadi Immanuyah. Waduh, ini parah saudara-saudara. Ini hati-hati loh. Karena banyak sekali orang-orang yang memberikan pengajaran kalau dicocokkan dengan kitab suci nggak ada. Saya belum pernah melihat ada kata Immanuyah di dalam kitab suci, tapi faktanya ada pengajaran begitu. Ada lagi yang berkata Shibakuyah. Ada lagi saudara-saudara. Jadi semua diyahkan. Itu juga kebablasan. Jadi saya berpikir sudahlah. Ikuti saja apa yang kitab suci tulis, nggak usah diubah menurut gaya berpikir manusia masing-masing. Kenapa mereka mempelesetkan? Karena mereka merasa tidak layak, karena mereka merasa hidup mereka sudah tercemar, sehingga masalah nama Yahweh tidak boleh diucapkan dengan tepat, bahkan penulisannya. Jadi Adonai Hashem ditulis YHVH. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana penulisan sebelum mereka dibuang ke Babel? YHWH atau YHVH? YHWH, saudara-saudara. Bukan juga diucapkan Adonai atau Hashem. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa penulisan yang benar dan pengucapan yang benar adalah Yahweh. Seperti tadi, seorang perempuan yang ngajarin bahasa Ibrani, dia menyebut nama Yahweh, saudara, bukan Adonai dan Hashem. Memang untuk menghindari mengucapkan yang tepat, mereka mengatakan wow dibaca vav. Tapi jikalau kita mau tanya yang benar, ya seharusnya mengacu pada apa yang jauh lebih tua yang belum diubah oleh tangan manusia. Amin. Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu mengubah ataupun menambahi. Karena dengan mengubah dan menambahi itu kita sudah salah, saudara-saudara. Juga kalau kita berkata dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus di dalam bahasa Ibrani akan berkata apa? Beshem Yeshua HaMashiach Veruah HaKodesh. Bukan veruah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang bagaimana? Kira-kira saudara bisa jelas atau tidak? Nah oleh karena itu kita akan tetap mengatakan bahwa yang benar itu adalah Yahweh. Seharusnya kita juga konsekuen kalau kita mau menggunakan kata YHVH. Jangan panggil nama sekalian. Panggillah dengan Hashem dan Adonai. Kemudian saya coba untuk kutipkan di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat. Pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Wayikra El Moshe Waidaber Yahweh dan seterusnya. Jika benar wow itu dibaca vav, kenapa tidak tertulis Vayikra El Moshe Vaidaber Yahweh? Tapi faktanya masih tetap menggunakan wow. Satu tambahan lagi, saudara-saudara. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Di sana dikatakan, berfirmanlah Elohim kepada Moshe. Di situ ditulis apa? Wayomer Elohim El Moshe. Kenapa bukan Vayomer Elohim El Moshe?
Jadi dari fakta-fakta ini sudah bisa dilihat bahwa yang benar itu bukan YHWH, tetapi YHWH. Memang peristiwa pembuangan di Babel itu menjadi sebuah sejarah hitam bagi orang Israel, karena mereka tidak lagi memanggil nama Bapa Yahweh yang kudus. Dan ini sangat penting karena salah memanggil berarti ya saudara pikir sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, masalah pemanggilan nama itu sangat penting karena ingat bahwa bahasa Ibrani, kalimat Ibrani, huruf Ibrani itu memiliki filosofi tersendiri. Huruf Ibrani punya filosofi, bukan seperti huruf Latin, A ya A saja, B ya B saja, C ya C saja, D ya D saja. Tapi kalau bahasa Ibrani itu hurufnya itu spesifik. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, dan seterusnya. Alef itu artinya kekuatan Tuhan, ya, Almighty. Alef itu juga bisa berarti divine. Satu huruf memiliki filosofi yang banyak. Begitu juga, bukan cuma punya filosofi, tetapi huruf-huruf Ibrani adalah merupakan simbol atau lambang. Alef itu simbolnya kepala sapi. Bet itu simbolnya rumah. Makanya dikatakan Bet-El, rumah Elohim. Bet-Lehem, rumah roti. Ya, bukan cuman itu, tetapi huruf Ibrani juga memiliki angka gematria. Kenapa kita bisa mengerti hal ini? Kalau Yahweh itu dibuat satu digit memiliki nilai 8. Yeshua dibuat satu digit juga nilainya 8. Dan saudara tahu, angka 8 menurut pola Ibrani itu adalah huruf Het. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het. 8. Dan saudara tahu, Het itu artinya eternal life, hidup yang kekal. Kalau saudara melihat kata Hayai, ya itu artinya hidup yang kekal, enggak ada matinya, saudara-saudara. Hai itu hidup yang kekal. Dan saudara tahu, ketika bangsa Israel membuat tanda darah di alas ambang pintu, ini kalau di Israel, kalau orang-orang Kristen umumnya ngomongnya begini, itu tanda darah, itu simbol salib. Salah, saudara. Tanda darah di alas ambang sebelah kiri, atas, dan samping itu membentuk huruf Het. Jadi ketika malaikat maut itu lewat pada malam hari, mereka melihat pintu rumah yang tertulis huruf Het. Berarti rumah itu ada kehidupan yang kekal. Sehingga malaikat maut tidak masuk ke dalamnya. Tetapi berbeda dengan rumahnya orang Mesir. Rumahnya orang Mesir tidak ada tanda darah. Itu sebabnya kita tahu bahwa orang-orang Mesir, semua anak sulungnya itu mati semua, saudara-saudara. Dari yang bayi sampai yang dewasa, semua anak sulung mati. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen. Karena mereka sudah memiliki tanda Het, tanda kehidupan yang kekal. Dan saudara tahu kehidupan yang kekal itu dengan apa? Dengan darah anak domba. Ini ayat-ayatnya saya sudah cantumkan di sini. Efesus 1 ayat 7, Ifrim atau Ibrani 10 ayat 19.
Ibrani 12 ayat 24, Ibrani 13 ayat 12, 1 Yohanan 1 ayat 7 dan ayat 9, Gilyahna atau kitab Wahyu 12 ayat 11, kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-9 yang menunjukkan bahwa keselamatan harus melalui darah anak domba. Dan siapakah anak domba itu? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Dahsyat namanya, saudara. Nah, kalau kita berbicara kata domba, saudara tahu, domba itu bahasa Ibraninya adalah sheh. Kita sering menyanyi apa? Seha Elohim Hanus rehatat haolam. Kan begitu ya? Nah, kata sheh itu adalah artinya domba. Dan tahukah saudara, kata sheh itu ditulis dengan 2 huruf, shin dan he. He kita sudah belajar beberapa sabat ya, huruf-huruf Ibrani. Kata he itu sebetulnya adalah 2 huruf yang digabung, yaitu dalet dan yod. Sampai di sini paham? Nah, kalau yod dan dalet atau dalet dan yod itu digabung, kemudian depannya ada kata shin, maka akan terbaca Shaddai. Shaddai itu artinya Almighty, dahsyat, luar biasa, super gitu ya, Almighty. Jadi melalui darah Yeshua HaMashiach, tidak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup menyeret saudara masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Karena darah Yeshua sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Darah Yeshua itu pula yang menyelamatkan kita. Karena Yeshua itu tidak lain adalah pribadinya Bapak Yahweh sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh serta-merta mengganti nama semau-maunya sendiri. Saya lanjut, kata Yeshua, Yod, Shin, Wa, Ayin, tadi nilainya berapa? 386. Kalau dibuat 1 digit menjadi angka 8. Tahukah saudara, kata Yeshua yang punya nilai 386 itu ada tulisan Sem Elohai. Ini ya, Sem Elohai itu nilainya juga sama 386. Sem Elohai itu artinya nama Tuhan. Shin, Mem, Alef, Lamet, He, Yod, ya. Sem Elohai. Kemudian juga Yahweh in Messiah atau Yahweh dalam Mesias. Ini juga nilainya sama 386. Makanya saya katakan, kalau saudara memanggil Yeshua dengan panggilan Yahshua, nggak akan cocok dengan Sem Elohai yang artinya nama Tuhan. Seringkali orang berkata kepada saya, Yahshua. Selalu saya tanya begini, coba Anda sebutkan Yahshua itu tulisannya seperti apa? Dia selalu menjawab Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang itu salah. Yod He itu dibaca Yah, itu betul. Tapi kalau belakang kata He ada huruf Waw, itu bacanya jadi Yahu. Shin Ayin dibaca Sa, jadi Yahusa. Nggak bisa dibaca Yahshua, nggak bisa. Kalau mau jujur dibaca Yahshua, maka tulisannya harus diubah menjadi Yod He Shin Waw Ayin. Wawnya bukan di depan tapi di belakang. Tapi tulisan nama juru selamat Yahshua dengan tulisan Yod He
Shin wa ayin tidak ada, saudara-saudara. Jadi kita harus memahami hal ini. Memanggil nama Bapa itu sesuatu yang mutlak. Karena sekali lagi, nama itu adalah nama yang dahsyat, nama yang kudus. Nah, ada orang lagi ngomong sama saya begini. Loh Pak, nama Yahweh itu tidak boleh karena kudus. Oh ya, kalau nama Yahweh tidak boleh dipanggil karena alasannya kudus, berarti Yeshua tidak kudus dong. Karena namanya dipanggil. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita menggunakan standar ukuran yang sama, berarti Yeshua tidak kudus karena dipanggil. Tapi masalahnya si pemilik nama minta namanya dipanggil. Nah, coba saudara lihat di sini ya. Abraham memanggil nama Yahweh. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya nanti, tidak usah saya baca. Abraham memanggil nama Yahweh di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 13 ayat yang keempat. Yitzhak atau Ishak juga memanggil nama Yahweh di dalam kitab Bereshit 26-25. Ya, Bereshit itu kitab Kejadian pasal 26 ayat 25. Kemudian Moshe atau Musa itu juga memanggil nama Yahweh di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 34 ayat 5. Bahkan Daud pada saat mengalahkan Goliat juga memanggil nama Yahweh, Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Dan yang lebih menarik lagi kata Yahweh, Yod-He, Waw-He. Nah ini, gambar piktograf dari ancient Hebrew atau Ibrani kuno, itu bentuknya seperti ini. Ya, bisa diterjemahkan dengan kata behold hand, behold knife. Lihatlah tangan dan lihatlah paku. Pertanyaannya, ini mengarah kepada siapa? Kepada Yeshua, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, nama Yahweh tidak boleh diubah dengan cara apapun juga. Kemudian kita lihat bahwa nama Yahweh itu adalah nama yang sangat ditakuti oleh setan. Setan itu berusaha untuk menghapus nama, sekalipun dia bekerja dengan licik, yaitu dengan apa? Memelesetkan. Itu gayanya setan, saudara. Lawang Tuhannya nggak pernah kok mengatakan, kamu tidak boleh panggil namaku. Ayo coba saudara cari, tak bikin sayembara sekarang. Siapa yang bisa menemukan bahwa Yahweh itu menolak namanya dipanggil untuk selama-lamanya, kasih tahu saya. Saudara bisa menemukan satu ayat, saya akan bayar 1 juta rupiah. Ayo ini jadi perlombaan. Ya, sayembara. Siapa yang bisa menemukan ayat bahwa Yahweh menolak namanya dipanggil oleh manusia? Yang ada justru dia minta manusia memanggil namanya. Karena ini diputar balik oleh setan. Karena setan itu senangnya memutar balik. Seperti kalau kita lihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Coba kita lihat, baca ya. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu, dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yehudi. Maka banyak orang Yehudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin, saudara. Nah, seringkali saya bertanya
kepada orang-orang Kristen. Saya tanya, kamu tahu nggak tulisan prasasti di atas kayu salib itu bunyinya apa? Mereka selalu menjawab dengan cepat dan cerdas, INRI. Tahu INRI itu singkatan apa? Ini dia singkatannya, saudara. Ya, ini INRI itu di dalam bahasa Latin ditulis Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Kata U ya, IU itu bacanya U. Kemudian dalam teks Yunani, ya, di sana dikatakan Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Yudaion. Ini bacanya seperti itu. Wow ini sebagai konjungtif atau kata sambung atau wow hakibur, artinya wow itu sebagai penghubung ya, hibur berarti penyambung atau menyatukan, yaitu wow yang tersambung dua kata atau bagian kalimat merupakan kata sambung secara gramatik dan dapat diterjemahkan sebagai dan. Yeshua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Kalau diambil huruf depannya saja, Yeshua berarti depannya apa? Yod, ya kan? Yeshua berarti Yod. Hanatsri berarti He. Wamelech, wow. Hayehudim, He. Jadi apa? Yod, He, wow, He. Pada saat saya jalan-jalan di Israel, saudara-saudara, di salah satu gang di Israel, saya menemukan sebuah tulisan seperti ini. Ya. Tulisannya Yod He Waw He. Lalu kalau saudara membaca tulisan di bawah, ini adalah bahasa Ibrani kursif. Dan terbaca Yeshua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Itu huruf kursifnya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat, setan itu sekali lagi dia berusaha untuk menghapus nama Bapa Yahweh. Kalau saudara membaca, tadi kan Yohanes ya, Yohanan 19 ayat 19 sampai 20. Sekarang kalau kita baca ayat 21 dan seterusnya, perhatikan. Sebab itu, para imam kepala orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi dia berkata, akulah raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan, aku telah menuliskannya. Artinya apa? Diganti enggak? Tidak, saudara-saudara. Jadi ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, dia berkata, ubahlah tulisan itu, aku raja orang Yahudi. Kalau aku raja orang Yahudi, itu sudah bukan lagi Yod He Waw He. Karena kalau Yeshua Hanatsri Wamelech Hayehudim, depannya Yod. Tetapi kalau ditulis dengan kata aku, itu berarti Ani. Ani itu berarti Alef depannya. Enggak ketemu deh kata Yahweh. Tapi sekarang dengan tidak mau menghapus tulisan itu, maka jelaslah di alam supranatural bahwa Yeshua itu bukan pribadi lain, tetapi Yeshua adalah pribadi Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Karena kalau saudara menganggap Yeshua itu pribadi yang lain, apa bedanya dengan pengajarannya Tertullianus tentang Tritunggal? Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Nggak bisa, saudara. Kalau tiga pribadi, apa bedanya kita menyembah Trimurti? Yahweh Tuhan kita itu Esa atau Ehad. Makanya tertulis dalam kitab suci, Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya.
Tapi sekarang kenapa nama itu bisa berubah menjadi nama sesembahan agama lain, saudara? Dan banyak sekali orang yang sudah ngerti nggak bisa berubah tuh. Saya menemukan banyak orang yang sudah ngerti, dia paham bahwa nama Tuhan kita itu adalah Yahweh. Tetapi mereka ngerti, tapi dia masih tetap memanggil nama itu. Dia berpikir tidak bermasalah. Ya memang di dunia ini tidak bermasalah. Tapi di alam supranatural itu bermasalah. Saya tadi mau memasukkan tentang nama Yahweh yang diputar, dipelintir, ya, kemudian disumpet ke bawah, dipres, itu bisa membentuk nama sesembahan agama lain. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Apakah suatu kebetulan? Tidak. Itu sebuah fakta di alam supranatural. Siapapun yang memanggil nama sesembahan lain, seperti yang dulu kita lakukan, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Oleh karena itu, bagi saudara, khususnya yang ada dan mengikuti streaming kami, panggillah nama kudus. Kalau saudara berani berkata, nama kudus itu harus dipanggil dengan penuh hormat. Kalau seperti itu, lebih tidak terhormat jikalau nama kudus itu diganti dengan nama sesembahan lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari pada saat ini kita belajar untuk kita membiasakan diri memanggil nama yang benar. Karena nama itu adalah nama yang kudus, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Yahweh Adonenu Ma'adir Simcha Bekal Haaretz. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kita tahu bahwa nama Yahweh itu ditakuti setan. Dan yang ketiga, nama Yahweh menjadi tempat untuk berlindung satu-satunya, nama yang dapat menyelamatkan kita semua. Ya, karena nama itu kudus, nama yang menyelamatkan. Kita harus menyadari bahwa di atas muka bumi ini kita berurusan dengan nama. Tetapi satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan manusia adalah nama Yahweh. Saya tidak perlu tunjukkan ayat-ayatnya, nanti jadi konkordansi. Ya, jadi saya perlu kasih tahu saja, hati-hati dengan pemanggilan nama. Jangan sampai kita karena sudah terbiasa, terlalu enjoy, kita anggap tidak bermasalah. Tapi kalau saudara yang ngerti dunia alam supranatural, saudara akan segera berbalik. Seperti saya ngerti dunia alam roh. Begitu saya tahu ini nggak benar, sudah nggak usah dilakukan. Nggak usah lagi disebut. Memang pertama terasa asing, tetapi lama-kelamaan ketika kita mendengar orang yang memanggil nama sesembahan lama, jadi otak kita merasa itu nama asing. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yahweh adalah nama yang menyelamatkan. Sekarang poin yang terakhir adalah, apa balasan saudara setelah saudara diselamatkan? Mengingat Purim, maka kita akan mengingat bagaimana bangsa Israel diselamatkan oleh seorang ratu yang bernama Hadasa. Dan Hadasa itu pun sudah diganti dengan nama Persia, yaitu Esther. Tetapi kita tahu saudara, ada hal yang sangat luar biasa. Memang kalau saudara membaca kitab Esther, saudara tidak menemukan kata Tuhan, tetapi gambaran konkret dari kisah Esther atau Hadasa itu adalah simbol
dari kasih Bapa Yahweh kepada manusia. Dan keberanian Ester, seorang ratu yang berani mati untuk bangsanya, itu menjadi teladan bagi kita semua. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, ya kita harus berani mempertaruhkan nyawa, saudara. Jangan sampai kita ikutin apa kata orang banyak karena itu dianggap sebuah kebenaran. Tapi kita harus ikuti apa yang kitab suci tulis. Saya akan bacakan bagaimana hebatnya Ratu Ester pada waktu dia membuat sebuah pernyataan. Sama seperti 3 orang pemuda, Hananya, Misael, ada Azaria. 3 orang pemuda yang namanya sudah diganti dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego yang adalah nama berhala. Ketika mereka harus menghadap patung buatan Raja Nebukadnezar, dan Raja berkata, kalau kamu tidak menyembah patung buatanku, maka kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api peleburan yang panasnya 7 kali lipat, alias panasnya api las, Bapak Ibu. Tetapi apa kata 3 orang pemuda itu? Dia berkata bahwa nanti Elohimku akan melindungi aku dari api. Namun seandainya tidak, nah ini baru iman, saudara. Seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu baru iman, saudara. Artinya apa? Tuhan mau melindungi atau tidak, nggak urusan. Pokoknya saya ngerti kebenaran, saya harus berani untuk melakukan kebenaran. Sekarang kita lihat Ester. Pernyataan Ester di dalam pasal yang keempat ayat 16 di sana dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini pernyataan iman, saudara. Sekalipun dia melawan undang-undang. Tapi kalau undang-undang itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani menolak apapun resikonya. Kita harus berani menggandulkan. Apa itu menggandulkan? Memegang, menggantungkan tangan kita kepada Bapa Yahweh. Ya, menggantungkan tangan kita kepada Bapa Yahweh. Perkara dia mau tolong atau tidak, pokoknya aku tetap mau menjadi pelaku firman. Itu baru iman, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini kita harus punya prinsip yang kuat, saudara-saudara. Saya selalu punya prinsip, paling-paling saya mati. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati tahun depan, sami mawon, sama saja, tetap juga mati. Makanya saudara siap-siap kalau sampai saya mati, saudara harus tetap setia beribadah di kehilat ini. Amin, haleluya. Dan saudara harus tahu, sekalipun saya mati, tapi berita kebenaran dari kehilat ini akan terus memancar sampai ke ujung penjuru dunia. Haleluya. Sekali lagi, kitab Ester memang tidak ada kata Tuhan. Tetapi gambaran kisahnya itu adalah gambaran dari kasih Yeshua HaMashiach. Ester itu disimbolkan Yeshua yang menyelamatkan umat Israel yang terancam oleh kematian, pembantaian massal.
Saya menyebut istilahnya apa? Penghapusan etnis. Sama seperti sekarang. Kita lihat dunia luar. Dunia luar sedang menghapus manusia di atas muka bumi ini. Tapi kita harus tetap teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh, jangan kita takut. Prinsipnya, paling-paling aku mati, saudara-saudara. Mau mati besok, lusa, tahun depan sama saja, tetap mati. Hanya waktu saja yang menentukan. Tetapi saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, kalau Tuhan ingin saudara hidup 1000 tahun lagi, ancaman seperti apapun tidak akan bisa membinasakan saudara. Saya tetap punya prinsip bahwa kekuasaan tangan Bapa Yahweh itu lebih besar dari kekuasaan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Haleluya. Dan Tuhan butuh orang-orang yang berani menyatakan iman di tengah-tengah ketakutan. Bukan mau nantang saudara, tetapi kita menyatakan kekuatan iman sama seperti Esther. Sekalipun aku harus melawan undang-undang, karena waktu itu ada undang-undang. Seorang ratu tidak dipanggil raja, maka kalau raja tidak berkenan, dianggap ratu itu kurang ajar, ratu itu mesti mati. Itu undang-undang di situ. Dan Esther melawan undang-undang itu, saudara. Dia minta supaya semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan doakan saya. Saya pun sama. Saya minta saudara berdoa untuk saya, sehingga mulut saya tetap memberitakan kebenaran. Termasuk saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia. Saya butuh doa saudara. Karena saya akan terus memberitakan kebenaran. Esther juga begitu, saudara-saudara. Dia bilang, aku akan berpuasa juga. Aku bersama dengan dayang-dayangku. Dan aku akan menghadap raja. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Dan yang terjadi apa? Ketika Esther masuk ke istana raja, di luar dugaan, raja bangkit berdiri dan mengulurkan tongkat emas. Akhirnya apa? Terselamatkan semua orang yang ada di Puri Susan, orang-orang Yahudi selamat semuanya karena ada seorang pemberani seperti Esther, saudara. Di dunia di akhir zaman itu, Tuhan butuh orang-orang pemberani seperti Esther. Masalahnya, saudara berani atau tidak? Makanya di poin yang terakhir ini, kita sudah diselamatkan, terus kita mau apa? Hayo, Tuhan menghendaki kita bisa bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Tapi dunia menutup kita supaya kita ibadah sendiri di rumah. Itu ngeri loh saudara. Kecuali memang saudara jauh tidak bisa ke sini. No problem. Dan saya bisa tunjukkan secara filosofi bagaimana ngerinya situasi dan kondisi seperti sekarang. Dan saya berkata, Tuhan, kalau aku harus jadi Esther, aku siap. Karena aku percaya, kalau aku berjalan bersama dengan Engkau, Engkaulah pelindung dalam hidupku. Begitu juga dengan saudara sekalian. Perayaan Purim ini saudara, kenapa kita rayakan? Ada orang yang sempat tanya sama saya, Pak, bukankah perayaan itu ada 7, tetapi kenapa kita rayakan Purim? Saya berkata, kita ini kan Israel rohani. Tubuh kita ada yang Cina, ada yang Batak, ada yang Jawa. Tapi roh kita itu sama. Kita sudah menginduk ke Israel karena iman kita sumbernya dari Israel. Kalau Israel bersukacita atas kemenangan, maka Israel rohaninya juga ikut bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa Esther ini, saya bisa melihat betapa dahsyatnya nama Bapa Yahweh. Nama yang luar biasa kudus, nama yang suci dan pembela
dalam kehidupan kita dan saudara semua. Doa saya tiap hari agar Bapak Ibu Saudara baik yang ada di Kota Magelang ini maupun di berbagai belahan dunia. Doa saya, Bapak Yahweh lindungi saudara sekalian. Sekarang ini Triple Six bergerak secara masif dan serentak di seluruh penjuru dunia dengan kasus yang sama. Dan hari ini saya beritahu, berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, maka tangan Bapak Yahweh yang maha kuat itu yang akan melindungi hidup saudara. Dan yang berikutnya saudara, kekompakan dalam doa dan berpuasa, kekompakan kesehatian dan saling mengasihi, penghapusan etnis bisa dibalik sedemikian rupa. Makanya saya katakan, kalau kita sudah mengenal nama Bapa Yahweh, itu kita sudah berada di puncak yang tertinggi, saudara. Bukan kita mau sombong-sombongan, tetapi memang saya akui bahwa Yahweh itu adalah kekuatan yang terbesar di atas muka bumi ini. Bayangkan Haman bin Hamidata, mereka sudah merencanakan dengan rapi dan berusaha untuk membantai semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan. Tetapi oleh kuasa doa, oleh kuasa kesehatian, maka semua bisa terbalik. Orang yang bikin rencana pembunuhan, justru dia dibunuh beserta dengan seluruh keluarganya. Tangan siapakah yang bisa lakukan ini? Tidak lain adalah tangan Bapa Yahweh yang maha besar dan maha mulia. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saudara nggak perlu berkata, Pak Lukas tolong doakan. Nggak usah minta tolong doakan. Tiap hari saya berdoa untuk Bapak Ibu semua yang ada di berbagai belahan dunia. Karena saya tahu inilah gerakan Triple Six yang sedang bergerak di seluruh penjuru dunia. Dan doa saya untuk saudara, orang-orang yang mensubscribe video kami dan bahkan yang ikutin ibadah streaming, saya terus doakan supaya kehidupan saudara yang ada di berbagai belahan dunia, saudara akan tetap aman dalam lindungan nama kudus, nama yang maha kuasa. Akhirnya kejahatan Haman bin Hamidata itu menimpa dirinya sendiri. Setidak-tidaknya kita tahu, kalau kita bisa bertahan dalam iman sampai pada titik nafas yang penghabisan, maka upah besar sudah menanti di Syamaim untuk saudara sekalian. Jadi kalau begitu, betapa hebatnya Bapa Yahweh kita. Hadassah menjadi gambaran tentang Yeshua HaMashiach. Sampai Yeshua berani berkorban, bahkan dia mati di kayu salib. Tapi kita semua selamat hanya karena darah Yeshua HaMashiach di dalam diri kita. Bertahanlah sampai akhir, setialah sampai mati. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami akan membalas segala kasih sayang dan kebaikan dari Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Silakan dilanjut. Shalom, kembali lagi dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info remaja. Ibadah remaja akan dimulai kembali
pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 6 sore. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore. Dengan tema, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis, 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, semuanya diberkati pada malam hari ini. Amin. Untuk itu saya minta kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Bapak Yahweh. Haleluya. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pembagian roti Hamantasen. Dan seperti tahun-tahun kemarin kalau kita makannya bersama-sama, tahun ini bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan rotinya bisa langsung menikmati. Begitu ya Bapak Ibu ya, dan saya minta Asyar bisa langsung membagikan rotinya. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudi, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudi, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Haksasas, Hakurim, Rasasas, Hafwakiris, Ras, Barasashani. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, Barasashani. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, sekali lagi. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi. Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, Hafwakiris, Ras, Barasashani. Hakurim, Hakurim, Hakadola Yehudim, Masekon Ashanim, Cherevering Gudi.
Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Saya mau tanya dulu bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa lambaikan tangan. Rotinya semuanya sudah mendapatkan? Kalau sudah saya mengajak semuanya mari kita bisa bangkit berdiri dan sekali lagi yang lebih semangat lagi kita angkat pujian. Hakurim, hakurim. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Hakurim, hakurim, hakadola Yehudim, Masekor asyani, shirkereng kuning. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, haleluya. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, Alfa Indonesia ras ras ras, bara asyani. Haleluya. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Bapak Yahweh karena Dia gunung batu dan kota bentengku. Haleluya. Pujilah Yahweh. Ya bersama-sama katakan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Yahweh mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Engkaulah Allah besar, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,
Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Yahweh mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang berkat, Kau berkat tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Engkaulah Allah hitam, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan Yahweh mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Engkaulah Allah hitam, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Engkaulah Allah hitam, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Ya semesta, semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Bapak Yahweh. Haleluya. Diri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di perayaan Purim pada malam hari ini. Sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi peliharakan kami semua, sehingga sampai di rumah dengan selamat. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti streaming dari belahan dunia manapun. Berkatilah mereka, sama seperti Engkau memberkati kami pada malam hari ini. Jaga lindungi peliharakan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap eksis di dalam iman yang teguh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Dan Yehi Rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken Yehi Rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk ata Pair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa isterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh selalu memberkati. Amin. Shalom. Selamat pulang Bapak Ibu. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi